Nggak banyak bacot. Lagi-lagi Jokowi tuntaskan proyek mangkrak SBY. Sang mantan nangis di pojokan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Bukan wacana-wacana, Pak. Saya mau bangun, Pak, pabrik petrokimia. Ya silahkan. Saya tunggu 5 tahun bangun satu aja enggak. Ya ngomong aja. Ini kita masih defisit segitu gedenya. Jadi kalau datang ke saya itu betul-betul. Saya kemarin sampaikan. Saya akan datang kalau pabriknya sudah jadi dan beroperasi, itu baru benar. Tetapi yang Anda perlu ingat bahwa pejabat pemerintah yang memberi uang kepada saya ya adalah Sesmenpora Wafid Muharam. Kejanggalan yang paling aneh hingga hari ini, pejabat pemerintah itu bukan dan tidak tersangka, tetapi saya yang tersangka, yang swastanya. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu bagus. Tapi ingat, jangan sampai APBN diserap habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membantu rakyat kecil menjadi tidak ada. Rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa rakyat perlu bukti bukan janji. Dan Alhamdulillah kita pernah melakukan itu. Bagaimana ketika itu zaman dari, boleh saya katakan, spiritual mentor kita, super mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat. Banyak proyek infrastruktur yang menjadi target utama untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang merata di masa pemerintahan Jokowi. Entah itu proyek yang dibangun dari awal atau menyelesaikan proyek mangkrak yang mempunyai daya tinggi bagi masyarakat. Salah satunya yaitu proyek infrastruktur yang sekitar setengah abad mangkrak dan kini diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Semenjak memimpin Indonesia pada tahun 2014 yang lalu, Presiden Jokowi memposisikan pembangunan proyek infrastruktur sebagai garda terdepan dalam meningkatkan perekonomian di tanah air. Terbatasnya akses transportasi umum dan energi di Indonesia membuat masyarakat hidup dan beraktivitas secara terbatas. Alhasil, roda perekonomian sebuah daerah juga tidak maksimal. Dari sekian banyak proyek infrastruktur yang telah dirampungkan oleh pemerintahan Jokowi, terdapat satu proyek yang setengah abad tidak selesai-selesai dan kini berhasil dirampungkan. Melansir dari CNBC Indonesia, proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM unggulan sudah hampir setengah abad direncanakan. Namun, di tangan Jokowi, proyek ini akhirnya kelar. Bahkan pada 2023, sistem jaringan distribusi proyek ini tuntas seluruhnya. Beberapa waktu yang lalu, berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, bersama pimpinan kementerian atau lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Pertemuan ini untuk membahas mengenai percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo, Tengger, Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Salah satunya yaitu kelanjutan dari proyek SPAM unggulan. Proyek untuk meningkatkan ketersediaan air bersih dan air minum ini dibuat untuk masyarakat dan industri. Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk mendukung melalui dana DAK tahun 2022 sampai 2023, khususnya untuk infrastruktur jaringan distribusinya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mengkoordinasi kerjasama bisnis dengan pemerintah Kabupaten Gresik dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Namun, pemerintah mulai membangun SPAM unggulan setelah 45 tahun sejak direncanakan, yaitu pada tahun 1973 silam. Namun, sejak saat itu, pembangunan proyek tersebut tiba-tiba lenyap. Kemudian, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2011. SPAM unggulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan masuk dalam proyek strategis nasional dan proyek prioritas.
Meski demikian, kala itu proyek ini tidak mendapatkan minat lebih dari sektor swasta. Proyek SPAM Umbulan akhirnya kembali dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Proyek ini menelan memakan biaya hingga 2,5 triliun rupiah yang digarap oleh PT Meda Ardia Tirta Umbulan yang merupakan konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor. Investasi proyek SPAM Umbulan bertujuan mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik dengan jaringan sistem transmisi dari mata air Umbulan kelima, perusahaan daerah air minum atau PDAM di Provinsi Jawa Timur. Masing-masing perusahaan tersebut adalah PDAM Surabaya, yaitu 1.000 liter per detik, PDAM Kabupaten Pasuruan, 410 liter per detik, PDAM Kota Pasuruan, 110 liter per detik, PDAM Kota Sidoarjo 1.200 liter per detik, dan PDAM Kota Gresik 1.000 liter per detik. Jadi, melihat kinerja Jokowi yang selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum, membuktikan bahwa kinerja Jokowi lebih baik dan lebih kompleks daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya, terutama SBY. Bukan cuma proyek yang tersendat, karena ketidaktegasan sistem kepemimpinan di masa lalu dan rumitnya birokrasi. Juga proyek yang sepertinya sudah mustahil untuk diselesaikan pun kelar tanpa tersisa oleh jeripaya Jokowi. Maka dari itu, Indonesia sangat beruntung dianugerahi seorang Jokowi yang bekerja keras dan cerdas. Sehingga proyek mangkrak yang berpotensi merugikan keuangan negara itu pun bisa diubah menjadi potensi investasi dan ladang pendapatan buat negara. Bagaimana menurut Anda? Mampus, mau demo Jokowi, ormas diusir warga ND, mau lawan masyarakat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kamu ribut lagi masyarakat. Bisa tuh datang kamu. Anak cerita pada mana pakai orang ini nak cerita pada nak. Ini nak pakai ni. Oh, orang Indonesia di mana cerita. Kamu lihat kami berdebat ke masyarakat sini. Kamu ribut sudah kami hantar ke bupati. Motor sudah siap mau keluar. Kita mau dia di rumah masak makan minum apa? Demonstrasi yang kalian lakukan ini ada agenda tersembunyi. Ada yang nyuruh. Kalian itu bukan aktor. Kalian itu hanya pesuruh dari orang-orang yang di belakang kalian, yang membayar kalian, yang menginginkan ada kegaduhan. Ya masih untung lah menurut saya, untung dihadang dan diusir. Kalau tidak, ya pasti akan malu sendirilah. Lihatlah, masyarakat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Banyak banget, ribuan. Menangis terharu, saking senangnya. Sebuah video yang memperlihatkan salah satu ormas di ND disebut diusir warga lantaran hendak melakukan aksi demo terhadap Presiden Jokowi saat sang kepala negara mengunjungi NTT viral di media sosial. Video salah satu ormas di ND disebut diusir warga saat hendak demo Jokowi itu viral usai diunggah pengguna Twitter Maya832631 seperti dilihat pada Selasa 31 Mei 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut ormas yang diusir warga ND saat hendak demo Presiden Jokowi tersebut, yaitu PMKRI. Cuitan netizen Maya832631, jika PMKRI ND mau demo Presiden Jokowi tetapi diboikot dan diusir warga ND. Ia pun mengaku heran mengapa ormas itu mendemo Presiden Jokowi. Padahal orang nomor 1 di Indonesia itu sudah luar biasa membangun Nusa Tenggara Timur atau NTT. Lantaran hal itu, sang netizen pun mengaku curiga demo yang hendak dilakukan massa ormas terhadap Jokowi itu merupakan demo bayaran. Dilihat dari video itu, tampak sebuah mobil komando berbendera ormas tersebut melewati jalan perkampungan warga. Mobil massa ormas bendera merah itu kemudian dihadang oleh sejumlah warga dan disebut diusir oleh masyarakat setempat. Adapun dalam tayangan video itu juga terdengar salah seorang warga yang menyebut ormas yang hendak demo kedatangan Jokowi tersebut telah melawan masyarakat. Selain itu, warga ND tersebut juga teriak bahwa masyarakat setempat sudah siap ribut dengan ormas itu apabila yang bersangkutan tetap ingin demo Presiden Jokowi. Bahkan, masyarakat ND akan mengantar para ormas ini ke kantor bupati jika perlu.
Aneh tapi nyata, presidennya mau datang berkunjung ke daerah, terbang menuju ke pelosok demi membasuh kerinduannya kepada rakyat dan ingin ikut serta dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, kok malah didemo. Apa ndak waras itu para aktivis? Atau tidak ada hari lain untuk menyampaikan aspirasi mereka? Atau memang demonya sengaja dipesan untuk membuat gaduh? Dan melansir dari cnbcindonesia.com, bahwasanya Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur atau NTT pada Selasa 31 Mei 2022. Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono sendiri telah memastikan Jokowi diagendakan untuk mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan digelar di NTT pada hari ini pada Rabu 1 Mei 2022. Sebagai informasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP telah memusatkan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini di NTT. Wilayah tersebut bukan tanpa alasan dipilih sebagai pusat peringatan. ND dianggap memiliki rekam sejarah yang berkaitan dengan kelahiran Pancasila. Wilayah tersebut merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno pada 14 Januari 1934 sebelum akhirnya dipindah ke Bengkulu. Tidak ada satu perubahan yang tidak melalui masa transisi, dan masa transisi ini adalah pertempuran yang sebenarnya untuk mengetahui apa perubahan itu. Tidak ada satu perubahan yang tidak melalui masa transisi, dan masa transisi ini adalah pertempuran yang sebenarnya untuk mengetahui apakah perubahan itu akan terus dilanjutkan atau akan dibatalkan. Pada masa transisi ini, pihak-pihak yang berkepentingan akan mempertaruhkan semuanya untuk mendorong perubahan atau untuk menjegal perubahan itu. Oleh karenanya, ketika sebuah negara menyatakan akan melakukan perubahan, maka otomatis pihak yang tak mau merubah akan menentang dengan segala cara, berapapun besar biayanya yang harus dikeluarkan dan berapa banyak harta rakyat yang harus dikorbankan. Saya rasa demo zaman sekarang berbeda dengan demonstrasi besar yang terjadi di masa lalu. Pasalnya, demonstrasi yang terjadi di zaman Jokowi adalah demonstrasi bohong-bohongan alias hanya perang gimmick dari pihak yang menolak perubahan. Karena dengan gebrakan perubahan, mereka tidak akan dapat meluruskan aksi kong kali kong seperti biasanya. Makanya, banyak model demonstrasi besar yang dipesan untuk menghambat perubahan yang lebih baik. Bagaimana menurut sobat dengan demo pesanan elit politik? Silahkan kalian adu komentar di samping warung nasi kucing Mpok Desi di kawasan Senayan ya.